Setiap Idul Adha kita diajarkan makna pengorbanan dan keikhlasan. Tapi, bagaimana kalau kurban yang diberikan bukan dari hasil kerja keras, melainkan dari hasil mencuri? Bagaimana jika kambing dan sapi yang dikurbankan dibeli dari uang haram hasil pesugihan tuyul? Dan bagaimana jika yang menjadi tumbal bukan hewan tapi istri sendiri? Kamu pernah dengar nggak kisah tentang kurban di hari raya Idul Adha, tapi bukan dari rezeki halal? Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, warga pernah geger karena kurban besar-besaran yang tak pernah terjadi sebelumnya. Tapi yang bikin merinding, kurban itu konon bukan dari uang kerja keras, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih menyeramkan. Ini bukan sekadar cerita buat menakut-nakuti, tapi bersumber dari kejadian nyata yang pernah bikin satu desa kehilangan akal sehat. Desa Hampa, sebuah kampung kecil yang tenang, tiba-tiba berubah jadi tempat yang terasa berat dilangkahi. Orang-orang mulai berbicara pelan, menghindari rumah yang dulunya sederhana, tapi kini jadi paling megah di antara semua. Rumah itu punya Fadil, pria muda yang baru setahun menikah. Tak ada yang menyangka hidupnya akan berubah drastis dalam waktu singkat, dan bukan karena keberuntungan seperti yang disangka orang. Malam-malam di desa itu mulai tidak biasa. Kadang terdengar langkah kaki kecil di atap rumah, padahal tidak ada anak-anak di luar. Warga mulai kehilangan uang receh, kunci rumah sering berpindah tempat sendiri, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, ada suara cekikikan kecil seperti tawa bayi, tapi bukan dari bayi manapun. Semuanya dimulai sejak hari raya Idul Adha tahun itu, ketika Fadil tiba-tiba menyumbang 4 ekor sapi, 2 kambing dan 1 domba besar untuk dikurbankan. Bagi desa kecil seperti Hampa, itu bukan hal biasa. Itu terlalu mewah, terlalu mencurigakan. Orang-orang mulai bisik-bisik, dari mana Fadil dapat uang sebanyak itu? Sebulan sebelumnya dia bahkan masih menggadaikan motor untuk bayar listrik. Kini, dia muncul dengan pakaian mahal dan motor baru. Tapi bukan hanya itu yang mengusik warga. Seorang nenek yang tinggal di ujung desa bersumpah melihat anak kecil botak berlari di depan rumah Fadil tengah malam, telanjang dan tanpa suara langkah. Matanya hitam semua, kayak bukan anak manusia, katanya. Tapi warga hanya tertawa, mengira sang nenek berhalusinasi. Namun keanehan demi keanehan makin sering muncul. Seekor kambing milik Pak Hadi tiba-tiba mati dengan mata melotot dan darah habis terkuras. Di malam yang sama, Pak Hadi mengaku mendengar suara tangisan bayi dari dalam kandang. Suara itu berhenti ketika dia mendekat dan berganti dengan suara cekikikan. Orang-orang mulai takut. Tapi tak ada yang berani bicara langsung ke Fadil. Mereka hanya bisa bertanya-tanya, apakah benar semua yang terlihat itu hasil kerja keras? Atau ada makhluk lain yang ikut mengisi pundi-pundi uang di rumah itu? Cerita ini bukan tentang tuyul yang biasa kamu lihat di sinetron, atau cerita hantu di koran kuning. Ini tentang sesuatu yang nyata, yang lahir dari putus asa dan tumbuh dari pengorbanan yang bukan darah hewan, tapi darah manusia. Semua dimulai dari keputusan kecil, sebuah keinginan sederhana untuk hidup lebih baik. Tapi di balik keinginan itu, ada pintu yang tidak boleh dibuka, dan Fadil telah membukanya lebar-lebar. Fadil adalah lelaki Jawa berusia 22 tahun. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, dan sorot matanya selalu tampak lelah, tapi penuh tanggung jawab. Ia menikahi Renata, perempuan cantik berusia 20 tahun yang kini menjadi istrinya. Mereka baru 1 tahun membangun rumah tangga. Fadil bekerja sebagai karyawan di pabrik kayu, sedangkan Renata memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Hidup mereka sederhana, tapi terasa cukup dan penuh cinta.
Setiap pagi, Fadil berangkat kerja naik motor bebek yang sudah mulai sering mogok. Ia bekerja 8 jam sehari, kadang lembur, dengan upah yang cukup untuk makan dan membayar kontrakan kecil mereka di pinggiran desa. Renata menyambutnya setiap sore dengan senyum manis dan teh hangat. Mereka tinggal di rumah petak berdinding semen kasar. Hanya 2 ruangan, 1 kamar tidur dan 1 dapur merangkap ruang tamu. Tak ada AC, hanya kipas angin yang berderit pelan tiap malam. Renata bukan tipe perempuan yang banyak mengeluh. Walau hidup serba pas-pasan, ia selalu berusaha mendukung suaminya. Ia pandai memasak, merapikan rumah, dan bahkan kadang membantu tetangga menjahit baju untuk tambahan uang. Setiap malam, mereka duduk berdua di teras sambil melihat bintang, membicarakan masa depan, tentang rumah sendiri, anak pertama, dan motor yang tak lagi mogok. Mereka yakin, meski perlahan, semua akan tercapai dengan usaha. Namun, desa tempat mereka tinggal menyimpan nuansa yang sulit dijelaskan. Udara malamnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan seringkali terdengar suara-suara aneh dari kebun belakang rumah mereka. Renata kadang merasa ada yang mengintip saat ia menjemur pakaian, tapi Fadil selalu menenangkan, mengatakan itu cuma perasaan atau suara binatang. Kehidupan mereka tetap berjalan normal, walau ada rasa tak nyaman yang kian hari makin sulit diabaikan. Sampai pada suatu titik keadaan mulai berubah. Perlahan tapi pasti, pekerjaan di pabrik mulai goyah. Ada isu PHK, harga kebutuhan naik, tabungan mulai terkikis. Fadil mulai pulang larut dengan wajah lebih muram dari biasanya. Tapi ia tetap diam, tak ingin membebani Renata. Di balik senyumnya, Fadil menyembunyikan tekanan besar yang sebentar lagi akan mengubah hidup mereka. Dan semua itu dimulai dari keputusan kecil yang tampak sepele, tapi membuka pintu menuju sesuatu yang gelap. Sudah 3 bulan berlalu sejak pabrik tempat Fadil bekerja mengumumkan pemutusan hubungan kerja massal. Suara kepala HRD saat itu masih terngiang di telinganya, dingin dan datar. Kami terpaksa merumahkan sebagian karyawan karena produksi turun drastis. Termasuk Fadil, tak ada pesangon, hanya selembar surat dan tatapan kosong rekan-rekan senasib. Setiap hari setelah itu, Fadil berkeliling mencari pekerjaan baru. Namun semua pintu terasa tertutup. Hari-hari berlalu tanpa pemasukan. Tabungan menipis bahkan akhirnya habis. Renata berusaha membantu dengan menjual masakannya, tapi hasilnya tidak cukup untuk kebutuhan harian. Satu persatu, barang berharga dijual, termasuk cincin kawin mereka. Renata sempat menahan tangis saat Fadil menyerahkan cincin itu ke toko emas. Tapi Fadil hanya tertunduk. Harga dirinya terkikis hari demi hari. Sampai akhirnya utang mulai menumpuk. Warung dekat rumah pun tak lagi memberi utang. Anak-anak tetangga mengejek. Bahkan ada tetangga yang dengan suara keras berkata, "Kasihan banget si Fadil, baru nikah setahun udah kayak pengangguran abadi." Setiap malam, Fadil duduk di depan rumah dengan segelas kopi murahan yang tinggal setengah. Ia memandangi jalan kosong yang diselimuti kabut tipis. Suara jangkrik bersahut-sahutan, tapi terasa seperti nyanyian kematian. Detik demi detik berjalan lambat. Rasanya seperti ada yang memelototinya dari kegelapan. Tapi Fadil tak peduli. Ia terlalu lelah untuk takut. Malam itu, ketika Renata tertidur lebih awal karena kelelahan, Fadil menghidupkan rokok lintingnya sendiri. Ia memikirkan kata-kata teman lamanya yang pernah bilang, "Kalau hidup mentok, kadang kita butuh bantuan yang tidak kelihatan." Dulu, ia tertawa mendengarnya. Tapi kini, ia mulai memahami. Dunia nyata terlalu kejam. Dan kalau Tuhan belum mengulurkan tangan, mungkin ada kekuatan lain yang bersedia, walau harus dibayar mahal. Itulah malam di mana keputusasaan menyatu dengan keheningan. Saat harapan padam dan pintu kegelapan perlahan terbuka, Fadil tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dalam hatinya, ada bagian kecil yang mulai bersedia menerima kegelapan. Demi uang,
Demi martabat, demi rasa tidak ingin kalah di hadapan dunia yang terus menginjak harga dirinya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Fadil duduk di teras rumahnya yang remang, menatap kosong ke halaman gelap dengan secangkir kopi yang mulai dingin di tangan. Hatinya kosong, pikirannya penuh. Bau tanah basah bercampur asap rokok murahan mengambang di udara. Ia terlalu lelah untuk berharap, terlalu putus asa untuk berdoa. Malam seakan menelannya bulat-bulat tanpa ampun. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah jalan kecil di depan rumahnya. Pelan namun pasti, seperti seseorang yang tak terburu-buru. Dari balik kabut tipis, muncul sosok laki-laki tua berjubah lurik khas Jawa. Wajahnya penuh keriput, sorot matanya tajam tapi menenangkan. Ia berdiri di depan pagar kayu rumah Fadil dan menatap lurus ke arahnya, tanpa berkata sepatah kata pun. Fadil terdiam, tubuhnya menegang. Hatinya berkata untuk masuk dan menutup pintu, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Laki-laki tua itu melangkah mendekat, membuka pagar dengan tenang, dan duduk di kursi plastik yang ada di samping Fadil, seolah mereka sudah saling kenal sejak lama. Tak ada basa-basi, hanya tatapan yang seolah menembus ke dalam pikirannya yang sedang kacau. Dengan suara dalam dan berat, lelaki tua itu berkata, "Aku tahu kau sedang terdesak. Kalau kau mau, aku bisa bantu." Fadil menoleh, mencoba memastikan ia tak sedang bermimpi. Lelaki itu kemudian mengeluarkan kantong plastik bening dari balik jubahnya. Di dalamnya, tampak bayangan samar-samar seperti bentuk kecil yang menggeliat, tidak seperti boneka tapi juga bukan binatang. "Aku sudah pelihara dia sejak muda. Ucap si tua. Sekarang aku sudah tua, tak sanggup lagi. Aku ingin menyerahkannya padamu. Tak perlu bayar, cukup rawat baik-baik. Dia akan membantumu keluar dari kemiskinan." Fadil masih tak percaya. Ia merasa tubuhnya gemetar, tapi matanya tak bisa lepas dari kantong plastik itu yang kini bergerak pelan seperti ada kehidupan di dalamnya. Awalnya Fadil menolak dengan halus. Ia bilang tidak percaya hal-hal semacam itu. Tapi lelaki tua itu hanya tersenyum samar, seolah tahu bahwa penolakan itu hanyalah perisai rapuh. Fadil menggenggam gelas kopinya erat-erat. Suara lelaki itu seakan menembus langsung ke dalam luka dan kepedihan yang ia sembunyikan. Tak ada yang tahu betapa hancurnya ia selama ini. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, Fadil berkata, "Kalau memang bisa bantu saya terima." Lelaki tua itu mengangguk perlahan, lalu berdiri. Ia menyerahkan kantong plastik itu ke tangan Fadil, yang gemetar saat menyentuhnya. Beratnya tidak seberapa, tapi hawa yang menyelimutinya seperti menyerap hangat tubuh. Sejak benda itu berpindah tangan, udara terasa lebih dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki tua itu melangkah pergi, hilang perlahan dalam gelapnya malam. Fadil memandangi punggungnya sampai tak terlihat, lalu melihat kembali kantong plastik di tangannya. Ia membawanya masuk ke rumah dengan langkah pelan. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ini keputusan yang tepat atau awal dari petaka yang tak bisa ia tarik kembali. Renata, istrinya, masih tertidur di dalam. Fadil duduk di lantai ruang tamu, meletakkan kantong plastik di depan dan menatapnya lama. Bayangan kecil di dalamnya masih menggeliat pelan, seakan tahu ia sedang diperhatikan. Tak ada suara, tapi ada tekanan yang terasa di dada seperti napas yang sesak. Fadil tahu hidupnya tak akan sama lagi setelah malam ini. Keesokan harinya, Fadil terbangun dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Dengan hati-hati, ia membawa kantong plastik berisi sosok kecil itu ke ruang tamu. Renata yang baru bangun mengernyit melihat benda aneh di tangan suaminya. "Itu apa, Fad?" tanyanya pelan, suara masih berat karena baru tidur. Fadil hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku yakin ini bisa bantu kita." Dengan perlahan, Fadil membuka kantong plastik itu. Seketika, sosok kecil berwujud seperti anak-anak mungil keluar dan berdiri di meja. Matanya yang besar dan hitam menatap lurus ke arah Fadil dan Renata.
Tubuhnya kecil, dengan rambut acak-acakan dan kulit yang agak pucat. Entah mengapa, udara di sekitar mereka terasa dingin dan sunyi. Hanya terdengar detak jam di dinding. Tuyul itu langsung bergerak cepat, seperti punya energi yang luar biasa. Fadil memberinya perintah sederhana, cari uang. Tak lama kemudian, suara gemerisik dari kantong uang di meja terdengar. Fadil dan Renata terkejut saat melihat uang kertas muncul di sana. Jumlahnya cukup banyak. Hati mereka berbunga seolah semua masalah akan segera berakhir. Tapi ada sesuatu yang membuat Renata ragu. Seiring hari-hari berlalu, tuyul itu semakin aktif. Namun, ia mulai menunjukkan permintaan aneh. Setiap malam, tuyul itu meminta sesuatu yang tak biasa, susu. Renata yang awalnya bingung, akhirnya memberinya susu hangat. Tapi bukan hanya itu, tuyul juga menginginkan mainan kecil seperti bola dan boneka. Hal-hal ini membuat suasana rumah mulai berubah. Renata merasa tidak nyaman. Ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti tawa kecil yang datang dan pergi. Tuyul yang semula terlihat lucu kini mulai menimbulkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Fadil, di sisi lain, terlalu fokus pada uang yang terus bertambah, sehingga acuh tak acuh pada kegelisahan istrinya. Konflik kecil mulai tumbuh di antara mereka. Satu malam Renata menangkap bayangan tuyul yang berdiri di sudut kamar dengan tatapan kosong. Suasana menjadi mencekam. Renata ingin mengatakan pada Fadil agar segera menghentikan semuanya, tapi rasa takut dan ketergantungan membuatnya bungkam. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah apa yang mereka jalani sekarang adalah berkah atau kutukan yang perlahan menggerogoti rumah tangga mereka. Fadil mulai merasakan perubahan sikap Renata. Istrinya yang dulu ceria kini terlihat letih dan sering termenung. Namun, dia masih memilih mempercayai tuyul itu sebagai jalan keluar dari kesulitan mereka. Malam-malam yang dulu penuh kehangatan kini digantikan oleh kesunyian dan bisikan yang tak kasat mata. Mimpi buruk mulai menghantui tidur mereka, tapi mereka tak punya keberanian untuk membicarakannya. Tuyul itu seperti makhluk dari dunia lain yang perlahan menguasai kehidupan mereka. Setiap malam permintaan tuyul semakin bertambah. Tak hanya susu dan mainan, tapi hal-hal yang membuat Renata merasa semakin terjebak. Fadil, yang terlalu terbawa arus kekayaan mendadak, mulai kehilangan kendali atas keadaan. Mereka berdua semakin tenggelam dalam dunia yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setiap malam Renata duduk di sudut kamar. Tuyul kecil itu duduk di pangkuannya, menghisap susu dengan lahap. Awalnya Renata merasa aneh dan jijik, tapi rasa takut membuatnya terus melakukannya. Tubuhnya semakin lemah, matanya yang dulu cerah kini mulai terlihat sayu dan penuh beban. Fadil semakin senang dengan hasil kerja tuyul itu. Uang terus mengalir deras, dan semua kebutuhan mereka terpenuhi tanpa harus susah payah lagi. Ia bahkan mulai melupakan betapa letihnya Renata setiap malam menyusui makhluk aneh itu. Suara tawa kecil tuyul kadang terdengar di tengah malam, membuat rumah itu semakin penuh misteri. Tapi Fadil tak peduli, yang penting mereka tidak lagi kekurangan. Renata sering merasakan dingin menusuk tulang saat memeluk tuyul itu. Ia mulai mengalami mimpi buruk, di mana dirinya menjadi lemah dan tak berdaya, sementara sesuatu yang gelap dan menakutkan mengambil alih tubuhnya. Hatinya terus berteriak untuk berhenti, tapi ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Suaminya hanya memandang dengan mata kosong, terlalu buta oleh harta. Konflik kecil mulai muncul di antara mereka. Renata ingin berhenti, tapi Fadil menolak. "Ini satu-satunya cara kita bertahan, Nata. Aku janji akan jaga kamu," kata Fadil dengan suara bergetar. Tapi janji itu tak menghapus rasa takut yang tumbuh di dalam hati Renata. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dan berbahaya di balik kekayaan yang mereka raih. Suatu malam suara tuyul berubah. Dari suara tawa kecil yang menggemaskan menjadi suara serak dan mengerikan, seperti bisikan iblis yang mengancam. Renata menjerit ketakutan.
Tapi Fadil hanya menenangkan sambil mengelus rambut istrinya. Namun di dalam hati, ia mulai merasakan ketakutan yang sama. Apakah yang mereka lakukan ini benar? Kesehatan Renata terus menurun, sementara keanehan di rumah itu semakin nyata. Bayangan-bayangan hitam sering muncul di sudut ruangan, dan suara langkah kecil berjalan di lantai kayu setiap tengah malam. Tetangga mulai memperhatikan perubahan sikap pasangan muda itu. Tapi Fadil dan Renata tetap diam, terperangkap dalam rahasia yang hanya mereka tahu. Hari demi hari, rasa takut dan lelah semakin menguasai Renata. Ia merasa dirinya seperti kehilangan jiwanya sendiri, tapi ia tak punya keberanian untuk mengungkap semuanya. Sementara Fadil semakin tergila-gila pada hasil tuyul, lupa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hanya soal uang. Rumah yang dulu penuh cinta kini menjadi sarang kesedihan dan misteri. Kekayaan yang tiba-tiba menghampiri Fadil dan Renata membuat mereka semakin percaya diri. Rumah yang dulu sederhana mulai direnovasi, motor baru mengkilap parkir di garasi, dan barang-barang mewah mulai mengisi ruang tamu. Fadil bahkan berencana berkurban hewan besar untuk Idul Adha, sebagai tanda syukur sekaligus pamer kepada tetangga. Semua berubah drastis, tapi tidak semua orang senang. Di balik senyum dan kemewahan itu, bisik-bisik mulai muncul dari tetangga. Ada yang mengerutkan dahi saat melihat bayangan anak kecil berlarian di sekitar rumah Fadil malam-malam. Ada pula yang kehilangan uang secara misterius. Mereka mulai menghubungkan kejadian itu dengan keberuntungan Fadil yang datang begitu cepat. Tatapan penuh curiga dan bisik-bisik mengelilingi rumah itu seperti kabut tipis yang terus menebal. Renata yang dulu ramah dan hangat kini tampak berbeda. Ia sering termenung dan jarang berbicara panjang. Wajahnya yang dulu cerah kini terlihat letih dan sayu. Meski begitu, Fadil tetap bersemangat dengan perubahan hidup mereka. Ia tidak peduli dengan bisik-bisik tetangga, malah kadang mengejek orang-orang yang mempertanyakan sumber kekayaan mereka. Rasa puas dan bangga mulai menguasai dirinya. Tuyul kecil yang dulu hanya hadir di rumah kini mulai sering terlihat oleh beberapa tetangga yang lewat malam. Sosoknya yang kecil dan cepat membuat banyak orang merasa ngeri. Beberapa mengaku mendengar tawa kecil yang mengganggu saat malam sepi. Ada pula yang mengklaim uang mereka tiba-tiba hilang tanpa jejak. Semua tanda itu semakin menambah kecurigaan warga sekitar. Suasana lingkungan mulai berubah. Beberapa tetangga yang dulu ramah mulai menghindari Fadil dan Renata. Anak-anak kecil takut bermain di sekitar rumah mereka karena sering melihat bayangan anak kecil berlari-lari. Warga yang dulunya akrab mulai membatasi interaksi. Rumah Fadil menjadi pusat perhatian dengan aura misteri yang menyelimuti. Bisik-bisik tentang rezeki dari tuyul mulai tersebar luas. Di tengah kegembiraan dan kemewahan, Renata mulai merasa terasing. Ia takut berbicara pada siapapun tentang apa yang terjadi dalam rumahnya. Kesehatannya semakin memburuk, tapi Fadil tetap memaksanya untuk terus menyusui tuyul itu. Konflik batin mulai menghantui Renata, namun ia tak punya pilihan selain patuh demi menjaga rumah tangga mereka. Fadil pun mulai merasakan tekanan dari pandangan orang lain. Namun, ia mengabaikan semua itu dan fokus pada uang yang terus mengalir. Ia bahkan mulai merencanakan membeli hewan kurban besar untuk menunjukkan statusnya. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa dengan uang ini, semua kesulitan akan hilang. Tapi ia belum sadar bahwa harga yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada yang ia bayangkan. Malam-malam di rumah Fadil semakin mencekam. Suara tawa kecil tuyul, yang dulu hanya terdengar samar, kini makin sering mengganggu tidur mereka. Bayangan gelap dan langkah kaki kecil menghantui setiap sudut rumah. Warga yang melihat itu mulai takut dan menjauhi. Tapi Fadil dan Renata tetap terjebak dalam lingkaran kekayaan yang penuh teror ini, tanpa tahu bagaimana caranya keluar. Malam di rumah Fadil kini bukan lagi waktu untuk beristirahat. Renata, yang harus menyusui tuyul setiap malam, mulai merasa sangat lemas.
Tubuhnya yang dulu sehat perlahan melemah, matanya sembab dan pucat. Suara tawa kecil tuyul yang tadinya terdengar lucu kini berubah menjadi bisikan, mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Bayangan hitam yang sering muncul di sudut ruangan semakin menambah ketakutan. Setiap kali Renata menyusui, rasa dingin menyelimuti seisi rumah. Angin yang berhembus terasa seperti bisikan gaib yang memanggil-manggil nama mereka. Suara napas berat Fadil yang gelisah kadang terdengar bersamaan dengan langkah kecil tuyul yang berlari di lorong rumah. Ketegangan dan ketakutan mulai menguasai rumah itu. Tapi Fadil tak pernah membiarkan Renata berhenti. Renata sering merasakan ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Kadang bayangan kecil bergerak cepat di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Kegelapan yang menyelimuti rumah mereka seperti hidup, menelan harapan dan kebahagiaan yang dulu mereka miliki. Suara pintu berderit dan detak jam dinding semakin sering terdengar di tengah sunyinya malam, menambah rasa mencekam. Fadil yang tadinya gembira dengan keberuntungan uang tuyul, mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti ada yang mengawasi dan mengontrol hidupnya. Tatapannya mulai kosong dan dingin, jauh berbeda dari pria yang dulu penuh semangat. Ketakutan yang selama ini ia abaikan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya, tapi ia enggan mengakuinya. Renata menangis sendirian di kamar, merasakan tubuhnya semakin melemah dan hatinya penuh ketakutan. Ia ingin berhenti, ingin lepas dari siklus menyusui tuyul yang mengerikan ini. Tapi rasa takut dan rasa bersalah menahan langkahnya. Malam menjadi neraka kecil di rumah mereka, di mana suara tawa tuyul dan bisikan gelap menjadi musik yang menghantui tidur mereka. Lingkungan sekitar juga mulai merasakan aura negatif yang berasal dari rumah Fadil. Tetangga yang dulu hanya bergunjing, mulai merasa takut untuk mendekat. Beberapa mendengar suara aneh dan melihat bayangan anak kecil berlarian saat malam hari. Suasana yang dulu hangat berubah menjadi mencekam, dan rumah Fadil menjadi pusat cerita horor yang menyelimuti seluruh kampung. Fadil semakin sulit tidur. Mimpinya dipenuhi oleh bayangan tuyul yang menuntut lebih banyak lagi. Ia merasakan adanya tekanan yang terus meningkat, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Tapi demi uang dan harapan akan kehidupan yang lebih baik, ia menekan perasaan takut itu jauh ke dalam hati. Semakin dalam ia tenggelam, semakin kuat ikatan dengan tuyul itu. Ketegangan memuncak ketika Renata mulai kehilangan tenaga dan nafasnya tersengal-sengal. Fadil mulai khawatir, tapi keputusasaannya untuk mempertahankan kekayaan membuatnya tetap memaksa Renata. Malam-malam di rumah itu menjadi medan pertempuran antara harapan dan kehancuran. Suara langkah kaki kecil, tawa seram, dan bisikan gelap semakin memenuhi ruang yang dulu penuh cinta. Suatu sore yang kelam, seorang ustaz tua datang ke rumah Fadil dengan langkah mantap. Wajahnya serius dan penuh kewaspadaan. Ia membawa sebuah tas kecil berisi alat-alat untuk membersihkan energi negatif. Dengan suara tenang namun tegas, ustaz itu memperingatkan Fadil tentang bahayanya memelihara tuyul. Tuyul itu bukan hanya menghisap susu, Katanya lirih. tapi juga mengambil sesuatu yang lebih berharga, yaitu jiwa Renata. Fadil mendengarkan dengan campuran perasaan antara takut dan bingung. Harta yang diperoleh dari tuyul memang melimpah, tapi bayangan peringatan ustaz itu mengusik pikirannya. Ustaz melanjutkan, Jangan sampai karena nafsu akan kekayaan, kau kehilangan segalanya. Aku bisa bantu keluarkan tuyul itu, tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Fadil terdiam, hatinya penuh gelisah. Renata yang mendengar penjelasan ustaz itu hanya bisa menangis pelan. Tubuhnya yang makin lemah terasa seperti diperas energi oleh keberadaan tuyul itu. Ia memohon kepada Fadil agar segera berhenti, tapi Fadil terlalu terpaku pada uang yang terus mengalir.
Rasa takut akan kehilangan harta lebih besar daripada rasa cinta pada istrinya. Suasana rumah berubah menjadi penuh ketegangan. Ustaz kemudian memanjatkan doa dan mengusapkan tangan ke sekeliling rumah. Suara azan dan doa-doa mengisi udara. Namun entah mengapa suasana tetap terasa berat dan mencekam. Fadil merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan suara bisikan halus yang semakin keras. Ini bukan perkara main-main. Lanjut Ustaz. Kalau kau tidak segera melepaskan tuyul itu, malapetaka akan datang. Malam itu, Fadil termenung di teras, memandang bintang yang tersembunyi di balik awan gelap. Rasa takut dan rasa bersalah mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Namun, keputusasaan dan nafsu akan kekayaan masih menguasai hatinya. Ia teringat betapa sulitnya hidup sebelum bertemu dengan tuyul itu. Apa mungkin semua ini harga yang harus dibayar untuk memperbaiki nasib? Renata yang sejak dulu ingin berhenti kini semakin rapuh. Tubuhnya lemah dan matanya yang dulu bersinar kini terlihat kosong. Suara tawa tuyul yang dahulu menghibur berubah menjadi suara yang menghantui. Setiap malam ia merasa ada sesuatu yang menghisap tenaga dan harapannya. Rasa putus asa mulai menggerogoti hati kecilnya yang tak berdaya. Tetangga sekitar pun mulai khawatir. Mereka sering melihat Fadil dan Renata berdebat hebat, dan Renata sering tampak menangis di sudut rumah. Beberapa tetangga yang pernah mendengar cerita ustaz itu mulai menjaga jarak. Rumor tentang bahaya tuyul dan kutukan semakin menyebar. Rumah Fadil yang dulu penuh harapan, kini menjadi simbol kesedihan dan ketakutan. Ustaz memberikan pesan terakhir sebelum pergi. Tuhan memberi rezeki dengan cara yang baik. Jangan cari jalan pintas yang akan merusak hidupmu dan orang yang kau cintai. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Fadil. Malam semakin larut, angin dingin berhembus di sela jendela, dan suara bisikan gelap kembali memenuhi udara. Pilihan kini ada di tangan Fadil. Hari Raya Idul Adha telah tiba. Fadil yang selama ini hidup dalam kekacauan batin, memutuskan untuk berkurban besar-besaran. Ia membeli 4 ekor sapi, 2 kambing, dan seekor domba dari peternakan terdekat. Dengan penuh harapan, ia ingin menunjukkan pada tetangga bahwa keluarganya telah berubah menjadi lebih baik dan dermawan. Semangat Fadil terlihat kuat meski hati kecilnya masih bergelut dengan keraguan. Persiapan kurban dilakukan dengan penuh semangat. Renata, walaupun tubuhnya semakin lemah, tetap membantu menata rumah dan menyambut tamu yang datang. Warga sekitar mulai berdatangan, membawa alat dan bantuan untuk membantu prosesi pemotongan hewan kurban. Suasana awalnya ceria dan penuh harap, namun ada bisikan-bisikan kecil yang sulit diabaikan di balik keramaian. Saat sapi dan kambing mulai disembelih, aroma darah dan daging segar memenuhi udara. Fadil menyaksikan semua dengan mata berbinar, merasa seperti menebus dosa-dosa yang selama ini menjerat hidupnya. Ia berharap kurban ini bisa menghapus segala kesalahan dan membawa berkah yang lebih besar. Namun, dalam hati kecilnya, ada ketakutan tersembunyi yang belum terucapkan. Renata yang semakin lemah, hanya bisa memandang dengan mata sayu. Tubuhnya sudah hampir tak mampu menopang beban batinnya. Suara bisikan tuyul semakin keras, membuatnya gemetar. Meski demikian, ia berusaha kuat demi suami dan keluarga kecil mereka. Namun, ada rasa aneh yang mulai menyelimuti rumah mereka, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi setiap gerak-gerik. Setelah kurban selesai, warga membawa daging ke rumah masing-masing dengan wajah puas dan senang. Tapi tak lama kemudian, rumor mulai tersebar. Ada yang merasa daging kurban dari keluarga Fadil terasa aneh. Bahkan ada yang mengaku bermimpi buruk setelah memakannya. Bisikan-bisikan tentang kutukan dan rezeki dari jalan yang salah mulai merebak di antara warga. Fadil yang mendengar kabar itu mulai gelisah, tapi ia berusaha menenangkan diri dengan alasan bahwa semua itu hanyalah ketakutan tanpa bukti. Ia bertekad untuk tetap menggunakan tuyul demi kelangsungan hidup dan kemakmuran keluarganya. Namun,
Semakin lama, beban psikologis yang dipikul Renata makin berat dan kondisi rumah semakin suram. Malam hari, suasana di rumah Fadil berubah menjadi mencekam. Angin dingin berhembus melalui celah-celah pintu. Suara langkah kaki tak terlihat mengisi lorong rumah. Renata yang tengah tidur mendengar bisikan halus memanggil namanya, membuatnya terbangun dan tertegun dalam ketakutan. Ketegangan meningkat di antara pasangan muda ini. Fadil merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia gelap yang mulai masuk dalam kehidupannya. Renata yang dulu ceria dan penuh harapan kini menjadi sosok yang lemah dan penuh ketakutan. Hari kurban yang seharusnya membawa berkah justru menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih dalam. Suara angin malam, derit pintu, dan bisikan tak kasat mata terus mengelilingi rumah. Bayangan hitam kadang terlihat sekelebat, membuat jantung Fadil dan Renata berdegup lebih kencang. Apa yang dimulai dengan niat baik kini mulai berubah menjadi kutukan yang tak bisa mereka hindari. Jalan gelap telah terbuka, dan mereka harus memilih jalan mana yang akan diambil selanjutnya. Renata tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu kuat mulai melemah drastis. Fadil panik dan segera membawa istrinya ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan Renata mengalami kekurangan darah yang parah dan harus segera menjalani transfusi. Namun, meski mendapat perawatan intensif, kondisi Renata tidak juga membaik. Setiap malam, ia terlihat semakin lemah dan pucat. Fadil semakin kalut. Dalam hatinya ada rasa bersalah yang tak terhingga. Namun di sisi lain ia enggan melepas tuyul yang telah membantunya mencari uang selama ini. Ia mengabaikan penderitaan istrinya, terpaku pada tumpukan uang yang terus bertambah. Rasa takut kehilangan harta membuatnya menutup mata pada kenyataan bahwa sesuatu yang gelap sedang menjerat keluarganya. Di rumah, bisikan-bisikan aneh makin sering terdengar. Renata yang dulu ceria, kini hanya terbaring lemah sambil menangis dalam kesendirian. Fadil mulai merasa ada yang tidak beres dengan tuyul itu. Ia melihat sosok kecil itu selalu mengintip dari sudut gelap, memandang dengan mata kosong yang menakutkan. Namun rasa putus asa dan ambisinya masih mengekangnya. Suatu malam, Fadil terbangun oleh suara rengekan halus yang sangat berbeda dari biasanya. Itu adalah suara Renata yang memanggil-manggil dengan lemah. Namun ada nada ketakutan yang dalam. Tubuhnya menggigil, dan ia berusaha menyusui tuyul itu seperti yang diperintahkan sosok misterius dulu. Namun, tidak seperti sebelumnya. Kini terasa ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Hari demi hari, kesehatan Renata semakin memburuk. Fadil mulai menyadari bahwa yang diminum tuyul bukan hanya susu biasa, tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Jiwa dan tenaga hidup istrinya yang terkuras habis. Rasa bersalah dan ketakutan menyelimuti dirinya. Tapi ia merasa sudah terlanjur jauh dan tak tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan ini. Akhirnya pada suatu pagi yang suram, Renata menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuhnya yang dulu penuh semangat kini hanya menjadi kenangan pahit bagi Fadil. Kesedihan dan penyesalan mendalam menguasai hatinya. Ia tahu harta yang didapat dari tuyul itu tidak sebanding dengan kehilangan yang ia alami. Namun penyesalan itu datang terlambat. Rumah yang tadinya penuh harapan kini berubah menjadi sarang kesedihan dan ketakutan. Fadil berusaha menenangkan diri, namun bayangan Renata terus menghantui setiap sudut rumah. Ia merasa seperti kehilangan bagian terpenting dari dirinya. Di balik pintu tertutup, bisikan tuyul dan bayangan hitam makin menjadi-jadi, menandakan bahwa kutukan ini belum berakhir. Seminggu setelah Renata meninggal, suasana di rumah Fadil berubah menjadi sangat mencekam. Tuyul yang dulu setia mencari uang kini menolak keluar dari kantong plastiknya. Setiap kali Fadil memanggil, hanya terdengar suara tangisan bayi dan tawa seram yang membuat bulu kuduk merinding. Tuyul itu terus meminta susu yang selama ini diberikan Renata, namun kini tidak ada yang bisa memberikannya. Fadil yang sudah kehilangan segalanya, mulai merasakan kesepian dan kegilaan menghantuinya. Suasana rumah yang dulu penuh harapan kini penuh bayangan gelap, dan suara-suara aneh yang terus berdengung di telinganya.
Warga sekitar yang mendengar kisahnya mulai menghindar dan bergunjing, menganggap ada sesuatu yang salah dan menakutkan di balik rumah itu. Kegaduhan di kampung semakin menjadi ketika warga mengetahui daging kurban yang Fadil berikan untuk Idul Adha berasal dari hasil tuyul. Mereka merasa tercemar dan menganggap daging tersebut haram. Amarah warga memuncak. Mereka berkumpul dan mendatangi rumah Fadil untuk menuntut penjelasan. Namun, Fadil yang sudah gila tidak mampu berkata-kata dengan jelas. Kepala desa pun mengambil langkah tegas dengan membawa Fadil ke rumah sakit jiwa. Di sana, Fadil mulai menjalani pengobatan, namun bayangan Renata dan bisikan tuyul tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Ia terperangkap dalam dunia yang gelap, antara kenyataan dan mimpi buruk yang tak berujung. Kisahnya menjadi peringatan tentang bahaya mengorbankan nilai kemanusiaan demi kekayaan instan. Malam hari banyak warga yang masih mendengar suara tangisan bayi dan tawa tuyul yang menusuk ke dalam hati. Suasana mencekam itu terus menghantui kampung kecil tersebut, sebagai pengingat bahwa tidak semua rezeki datang dari jalan yang benar. Ada harga yang harus dibayar jika kita memilih jalan pintas yang penuh kegelapan dan kutukan. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Kekayaan yang didapat dari cara yang tidak baik, seperti melalui pesugihan tuyul, bukanlah keberkahan. Sebaliknya, ia membawa penderitaan, kehilangan, dan kehancuran yang tak terbayangkan. Jangan pernah tergoda dengan janji manis tanpa melihat risiko dan akibat yang mengerikan di baliknya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah tragis Fadil dan Renata dalam kisah nyata Pesugihan Warung Mie Ayam Yeyen. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan yang benar-benar aman. Harta yang diperoleh dengan cara yang salah bukan hanya membawa kesialan, tapi juga menghancurkan kehidupan orang-orang terdekat. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Bagikan juga kisah ini ke teman-temanmu yang suka dengan cerita seram penuh makna. Ingat, terkadang apa yang terlihat mudah dan menggiurkan, ternyata menyimpan bahaya yang mengerikan. Jaga hati dan pilihlah jalan yang benar dalam setiap langkah hidupmu. Sampai jumpa di malam berikutnya, dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu